Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria yang bernama Armando Jose Lozero, dia lahir pada tahun 1942 di negara Argentina. Tidak banyak informasi tentang masa kecil dan masa remajanya, namun kisah ini berawal ketika Armando berusia 23 tahun. Saat itu Armando menjadi sopir bus dan dia bertemu dengan gadis muda bernama Andrea. Andrea kala itu masih berusia 13 tahun dan setelah pertemuan mereka itu, Andrea langsung hamil anak pertamanya. Keluarga Andrea sangat takut jika Armando melarikan diri, maka mereka menyuruh Armando untuk segera menikahi Andrea, walaupun Andrea saat itu masih anak di bawah umur. Setelah pernikahannya itu, mereka hidup bersama hingga lebih dari 10 tahun, dan dari pernikahan tersebut, Andrea melahirkan lagi 6 orang bayi dari suaminya Armando. Andrea yang masih berusia 23 tahun kini sudah memiliki 7 orang anak dan Andrea sangat kesulitan untuk mengurus anak-anak tersebut karena dia juga harus bekerja di luar. Karena di rumah itu perlu orang untuk membantu Andrea mengurus anak-anaknya, maka Armando memanggil seorang babysitter untuk menjaga mereka. Di rumah itu, babysitternya mengatakan bahwa dia sangat kesulitan mengurus semua kebutuhan di rumah tersebut. Di rumah itu, dia juga menyaksikan Armando dan istrinya mereka sering bertengkar karena mereka kekurangan finansial. Armando saat itu tidak memiliki pekerjaan tetap dan dia memilih untuk membantu mengurus anak-anaknya di rumah. Sedang Andrea, dia masih bekerja di luar rumah. Ketika anak-anak itu di bawah pengawasan Armando, babysitternya melihat bahwa Armando memperlakukan mereka dengan cara yang tidak wajar. Armando mengatakan bahwa dialah yang akan memandikan anak-anak tersebut, namun ketika Armando di kamar mandi bersama dengan anak-anak itu, anak-anak di sana menangis secara histeris. Dan ketika mereka keluar, babysitternya melihat hal yang tidak wajar dengan mereka. Terkadang ada noda lengket di sekitar mulut mereka atau di sekitar tubuh mereka. Babysitternya itu mengadukan semua kepada Andrea dan setelah Andrea tahu bahwa apa yang dikatakan oleh babysitternya itu benar, dia langsung pergi ke kantor polisi. Kasus tersebut langsung ditangani oleh pihak kepolisian, namun ketika dilakukan tes kepada anak-anak Armando, menurut mereka anak-anak itu masih dalam keadaan baik. Dan karena kurangnya bukti, kasus itu dibekukan dan Armando dibebaskan. Beberapa kali Andrea juga mempergoki suaminya melakukan hal yang tidak wajar kepada anak-anaknya, maka Andrea kali ini tidak mau melaporkan ke polisi, namun dia memilih untuk menggugat cerai suaminya. Setelah Andrea bercerai dari Armando, dia membawa semua anaknya dan memilih untuk dia besarkan sendiri. Andrea dan ketujuh anak Armando menghilang setelah surat cerai mereka keluar dan Armando juga tidak pernah mencari mereka atau mengirimkan uang untuk kebutuhan hidup mereka. Armando memiliki kehidupan yang baru dan kini dia mulai mencari cinta barunya. Armando bertemu dengan seorang wanita bernama Norma Ortobia. Dia adalah seorang wanita pekerja keras dan saat itu dia bekerja di sebuah tribunal di Mendoza. Armando saat itu menjadi sopir bus dan terkadang dia juga menjadi penjaga di sebuah hotel. Armando dan Norma tidak lama setelah mereka bertemu, mereka menikah dan Armando memutuskan untuk pindah dan tinggal di rumah Norma. Setelah beberapa tahun mereka menikah, Armando dipecat dari tempat kerjanya dan dia memutuskan untuk mengurus rumah dan juga anak-anaknya. Norma saat itu dengan gajinya sendiri, dia menghidupi seluruh keluarganya dan dia kini tidak punya banyak waktu untuk di rumah. Anak pertama mereka lahir di tahun 1970-an dan dia diberi nama Cecilia dan Cecilia lahir di wilayah Mendoza. Ketika Cecilia berusia 4 tahun, dia di bawah pengawasan ayahnya dan di sanalah kehidupan Cecilia berubah menjadi neraka.
Sisilia digunakan ayahnya ketika istrinya tidak ada di rumah dan ketika Sisilia mengalami cedera dan dia mengadukan kepada ibunya sama sekali tidak peduli. Norma juga tidak pernah mempertanyakan bagaimana keadaan mereka di bawah pengawasan suaminya. Norma hanya mesin untuk bekerja dan menghasilkan uang untuk kebutuhan di rumah tersebut. Sisilia mengingat ketika dia berusia 7 tahun, saat itu ibunya melahirkan anak lagi, dan karena uang mereka tidak cukup, akhirnya mereka semua pindah ke rumah neneknya. Di sana Sisilia berharap bahwa di rumah itu ayahnya akan berhenti melakukan hal yang buruk kepadanya. Namun Armando sepertinya sudah terbiasa dengan apa yang dia lakukan dan sepertinya dia juga tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Suatu hari Norma pulang lebih awal dari tempat kerjanya dan saat itu ibunya sedang tidak ada di rumah. Norma ketika masuk ke dalam rumah dia sangat terkejut karena di sana dia melihat suaminya Armando sedang tidur bersama dengan Sisilia. Sisilia di sana menangis lalu dia memakai bajunya dan meminta tolong agar ibunya menyuruh ayahnya berhenti melakukan apa yang selama ini dia lakukan. Norma masih menunggu ibunya pulang dan mereka bertiga bertengkar, namun tidak ada dari mereka yang berinisiatif untuk melaporkan Armando ke kantor polisi. Di sana Armando berjanji kepada istri dan mertuanya bahwa itu adalah terakhir kalinya dia menyentuh tubuh Sisilia. Armando juga memohon kepada mereka agar tidak melaporkan ke kantor polisi atau mengusirnya dari rumah tersebut. Sisilia beberapa tahun ke depan dia merasa sedikit aman, namun ketika dia sudah bisa menulis, Sisilia menulis semua apa yang terjadi dan apa yang dia ingat tentang perlakuan ayahnya. Sisilia juga menuliskan betapa dalam penderitaannya di rumah itu dan ibunya tidak mau berbuat apa-apa. Setelah beberapa tahun, ayahnya tidak menyentuh tubuh Sisilia. Sisilia kini beranjak remaja dan ketika kecantikan Sisilia mulai terlihat, Armando mulai meniduri anaknya lagi. Sisilia tidak tahu harus berbuat apa dan ketika dia mengadukan kepada ibunya mengatakan bahwa masalah di rumah itu adalah Sisilia dan bukan suaminya. Norma menulis di buku catatannya suatu hari ibunya pulang dari kerja dan dia melihat ayahnya di sofa ruang tamu sedang meniduri dirinya. Ketika ayahnya melihat ibunya pulang, dia segera memakai celana dan menyuruh Sisilia untuk segera memakai bajunya. Norma di sana tidak berkata sepatah kata pun dan dia langsung masuk ke kamar tidur dan Armando juga melarang Sisilia untuk bertemu dengan ibunya. Sejak saat itu Armando hampir setiap hari dia melakukan apa yang dia mau terhadap tubuh anak kandungnya sendiri. Ketika Sisilia berusia 15 tahun, dia baru mengalami menstruasi dan Sisilia tidak pernah tahu tentang akibat dari perbuatan ayahnya itu hingga suatu hari Sisilia dinyatakan hamil. Sisilia juga sama sekali tidak mendapat pendidikan tentang seksual dan saking polosnya, dia mengira bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah suatu hal yang normal. Dan dia pikir kemungkinan orang di luar sana juga melakukan hal yang sama kepada anak perempuan mereka. Sisilia setelah menstruasi pertama di bulan kedua, dia sudah dinyatakan hamil. Dan Sisilia pun tidak tahu jika dirinya sedang hamil hingga dia melihat perutnya membesar. Ketika perut anak itu sudah membesar, Norma mengajak Sisilia ke sebuah klinik untuk menggugurkan kandungan tersebut. Namun ketika diperiksa, kehamilan Sisilia sudah memasuki bulan kelima. Di sana Norma dan Armando mengatakan bahwa Sisilia dihamili oleh pacarnya dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Maka mereka juga tidak mau jika Sisilia melahirkan anak tersebut tanpa sosok seorang ayah. Dokter di sana tidak dapat membantu mereka karena itu sangat berbahaya dan akhirnya Sisilia dibawa pulang oleh kedua orang tuanya. Norma tahu jika Sisilia hamil dengan ayahnya dan Norma kini memperlakukan Sisilia seperti pembantunya. Sisilia yang saat itu berusia 15 tahun, dia putus sekolah dan hanya disuruh di rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Armando juga tidak peduli karena Norma kini sudah menerima dirinya dan di rumah itu Norma dan anaknya yang sedang hamil melayani Armando secara bergantian.
Norma terkadang merasa cemburu dengan anaknya sendiri karena Cecilia selalu dibanggakan oleh Armando. Ketika Cecilia melahirkan anak-anaknya, anak itu dimasukkan ke dalam daftar anak sebagai anak Norma dan Armando, dan bukan atas nama Cecilia. Di rumah itu, Cecilia melahirkan 7 orang bayi dari ayah kandungnya, dan Cecilia tidak pernah diizinkan untuk keluar. Beberapa kali Cecilia melahirkan dengan bantuan pihak rumah sakit, namun Norman dan Armando, mereka selalu mengatakan bahwa Cecilia adalah anak yang susah diatur dan dia memiliki banyak teman laki-laki. Setiap kali ditanya siapa ayah dari bayi tersebut, mereka juga selalu menjawab bahwa pacar Cecilia telah melarikan diri dan dia tidak mau bertanggung jawab. Anehnya setiap Cecilia melahirkan di rumah sakit, bayi itu mendapat nama orang tua yaitu Norma dan Armando. Dan Cecilia tidak pernah dicantumkan sebagai ibu biologis dari bayi-bayi tersebut. Karena bayi-bayi itu adalah hasil hubungan sedarah, maka mereka juga memiliki banyak masalah dengan kesehatan. Bahkan ada yang mengalami kecacatan dan juga mengalami kelainan. Rumah Norma yang sangat simpel dan Norma dikenal sebagai pekerja keras, tetangganya kini mulai curiga. Karena di rumah itu, anggota keluarga mereka bertambah, namun mereka tidak pernah melihat Norma hamil. Tetangganya kanan dan kiri semakin curiga ketika mereka bertemu Norma, dan Norma mengatakan bahwa dia habis melahirkan seorang bayi. Namun tetangganya tahu bahwa Norma tidak pernah hamil. Kecurigaan itu membuat salah satu tetangganya akhirnya menghubungi pihak kepolisian. Ketika polisi mendatangi rumah Norma, Norma mengatakan bahwa ketujuh anak yang ada di rumah itu adalah anak kandungnya. Dan Norma memiliki bukti, yaitu sertifikat kelahiran mereka, semua atas nama Norma dan Armando. Dan polisi pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Cecilia hanya dapat melihat polisi itu dari jendela kamarnya dan berharap polisi itu bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun sayangnya itu tidak pernah terjadi. Armando dan Norma setiap tetangganya sudah mulai curiga mereka akan pindah ke rumah lain agar apa yang terjadi di rumah itu tidak diketahui orang lain. Cecilia masih menjadi budak ayahnya hingga dia berusia 35 tahun. Ketika Cecilia berusia 35 tahun, dia melihat ayahnya sudah tidak begitu tertarik kepadanya. Namun kini, ayahnya mulai melirik anak-anak Cecilia. Armando setiap harinya hanya akan duduk di sofa dan nonton TV, sedang pada malam harinya, dia akan memilih untuk tidur di lantai ruang keluarga. Di sana Armando menunggu semua orang tertidur dan dia akan masuk ke salah satu kamar anak Cecilia. Setelah Cecilia tahu apa yang dilakukan Armando, dia tidak akan membiarkan anak-anaknya bernasib sama seperti dirinya. Cecilia suatu hari memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan di sana dia meminta perlindungan, juga mengadukan apa yang selama ini terjadi. Setelah mendapat semua informasi dari Cecilia, polisi menangkap Armando dan Norma dan hari itu kasus keluarga Lucero langsung blow up di media Argentina. Armando dan Norma mengatakan kepada polisi bahwa Cecilia adalah wanita penipu dan pembohong. Polisi melakukan tes DNA kepada ketujuh anak yang ada di rumah itu dan ternyata Cecilia benar bahwa ketujuh anak itu adalah anaknya dengan ayah kandungnya. Norma di ruang interogasi sangat marah dan dia mengatakan bahwa Cecilia adalah sumber masalah dalam rumah tangganya. Norma mengatakan bahwa Cecilia selalu menggoda ayahnya dan Cecilia adalah wanita yang sangat agresif. Semua saudara Cecilia keluar dari rumah tersebut karena mereka merasa takut dengan kekerasan yang Cecilia perbuat. Penyidik menemukan buku Cecilia di rumah itu dan di sana Cecilia menulis sejak dia berusia 8 tahun. Cecilia menceritakan kekerasan yang dilakukan ayahnya dan terbukti bahwa Cecilia hamil anak pertamanya saat dia masih berusia 15 tahun. Maka di situ sudah jelas bahwa Armando adalah pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
Semua orang pada syok ketika mengetahui bahwa ketujuh anak di rumah itu adalah hasil dari hubungan saudara. Andrea, mantan istri pertama Armando, setelah mengetahui kabar tentang tertangkapnya Armando, dia pun langsung menghubungi media lokal. Di sana dia mengatakan bahwa Armando juga melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya sebelum akhirnya mereka bercerai. Media ternyata dapat menemukan bahwa Andrea juga sama seperti Norma, karena media mendapat informasi bahwa setelah mereka bercerai, bahkan Armando yang sudah menikah dengan Norma, Andrea masih bertemu dengan Armando dan mereka masih melakukan hubungan. Armando saat itu berhubungan dengan Andrea lagi hingga Andrea melahirkan satu orang anak tanpa Norma ketahui. Di pengadilan, anak Armando yang berusia 40 tahun, yaitu hasil pernikahannya dengan Andrea, dia juga menyatakan di sana bahwa dia mengalami hal yang sama seperti Cecilia, namun saat itu dia tidak sampai hamil karena ibunya segera bercerai dan akhirnya mereka berpisah. Wanita itu juga mengatakan bahwa ayahnya juga melakukan hal yang sama kepada kedua adik perempuannya. Armando kala itu mengancamnya dengan senjata tajam jika dia berani mengatakan apa yang selama ini dia lakukan, dia akan membunuh saudara-saudaranya. Cecilia sangat menunggu proses hukum dari kedua orang tuanya karena dia ingin hidup dengan tenang dari segala ancaman mereka. Pada bulan April di tahun 2010, Armando dalam keadaan kurang sehat dan dia dirawat di ruang ICU di rumah sakit lokal. Setelah menjalani perawatan pada tanggal 5 Mei di tahun 2010, 20 hari sebelum hari persidangan, Armando dinyatakan meninggal dunia. Di saat Armando dirawat, tidak ada satupun dari 21 anaknya yang menjenguk atau menanyakan keadaan Armando. 10 tahun lebih setelah kematian Armando, Cecilia kini membuat laporan baru untuk menuntut ibu kandungnya. Cecilia di sana menuntut pertanggungjawaban ibunya yang selama ini membiarkan dirinya dianiaya oleh ayah kandungnya dan juga ketujuh anaknya yang dia akui sebagai anak kandungnya. Cecilia di sana mengatakan bahwa jika ibunya mengambil tindakan, tidak akan mungkin ayahnya akan terus melakukan apa yang selama ini dia perbuat. Norma di usianya yang ke-68 tahun akhirnya ditangkap dan dipenjara dan Norma didakwa sebagai pembantu juga berkolaborasi dengan pelaku utama untuk melakukan aksi kejahatannya tersebut. Di tahun 2021 akhirnya Norma dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara atas apa yang dia lakukan kepada Cecilia. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.